Kami percaya dengan sayap-Mu kami akan lihat perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Hari ini iman kami bersepakat bahwa kami boleh punya tantangan, kami boleh punya persoalan yang besar, tapi Tuhan kami lebih besar. Sebab itu hari ini kami mengangkat tangan kami, sebab itu hari ini kami berserah kepada Tuhan, kami pakai suara kami yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir bersama dengan kami hari ini dan pertolongan-Mu nyata bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersama-sama dengan saya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Kita mau berikan tepuk tangan. Yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan untuk memulai minggu ini. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kemarin sepanjang hari bisa melayani saudara semuanya. Senang sekali juga bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang baru, jemaat-jemaat doa pagi yang menyapa saya. Dan saya percaya dari manapun saudara beribadah, kemarin kehadiran saudara di Surabaya nggak sia-sia. Dan bagi saudara yang mengikuti online juga, saya percaya saudara sudah diberkati lewat ibadah raya kita. Dan kemarin adalah awal dari satu seri yang sangat seru sekali di mana kita membahas tentang Raja Daud. Dan saya percaya bahwa pada saat kita belajar untuk mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kita percaya bahwa di saat-saat yang sulit sekalipun, di saat-saat yang penuh dengan banyak masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bahwa Dia sanggup, Dia lebih dari sanggup untuk menolong saudara. Dan saya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa mulai minggu ini. Jangan lupa sepanjang minggu ini ada banyak ibadah yang luar biasa, ada doa malam, ada youth, dan ada ibadah minggu besok. Dan sepanjang hari minggu depan, saya akan juga menyampaikan firman Tuhan buat saudara semuanya. Doa saya kita semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita lanjut dari Lukas pasalnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya, Pastor, kok rasanya kita di Lukas lama sekali? Nah, memang gak salah, karena sepanjang 8 pasal kita harus menggunakan waktu berminggu-minggu untuk kita membahasnya. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa Lukas ini adalah seorang dokter. Dan kalau dokter nulis itu sangat detail, sangat teliti, dan dia di setiap bab pasti ada banyak cerita dan cerita itu banyak yang nyambung Bapak Ibu Saudara ya. Kalau pernah tahu dulu sekolah dokter, kalau saudara mohon maaf tahu bukunya kedokteran, buku kedokteran itu sangat tebal sekali. Dari setiap bab itu ada sangat-sangat banyak isinya. Satu bab aja bisa sampai berapa puluh halaman. Nah, sama seperti juga dengan Dokter Lukas, seorang tabib pada saat itu. Dia pun juga cara menulisnya juga sangat detail. Dia menulisnya juga sangat bagus sekali. Nanti kita akan baca betapa detailnya, cerita-ceritanya, dan saya percaya saudara akan diberkati lewat Injil Lukas ini. Dan nanti setelah Lukas selesai, kita mau bahas tentang Injil Yohanes. Saya rasa bahwa Injil Yohanes ini yang paling seru Bapak Ibu Saudara. Jujur dari 4 Injil favorit saya adalah Yohanes. Dan semua orang punya favoritnya sendiri. Ya, dan semuanya bagus, semuanya luar biasa. Tapi saya paling suka kalau membahas tentang Yohanes. Nanti kenapa? Nanti saudara akan baca bersama-sama. Tapi sabar, kita bahas dulu dari Lukas. Nanti baru kita akan bahas dari Yohanes. Tapi kalau kita mau dapat yang detail paling banyak, tentunya semuanya pasti kita dapat dari Lukas karena dia seorang tabib. Ya, mari bersama-sama kita mau baca dari Lukas pasal yang ke-9, ayatnya ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Hanya 3 ayat hari ini. Doa saya 3 ayat ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan ya. Dan nanti kalau ada kesempatan saya akan doa paginya dari gereja lagi, tapi sementara ini karena penjadwalan saya, karena saya harus memberkati orang di Bali kemarin hari Jumat, saya juga harus melakukan banyak tugas dan aktivitas lainnya. Jadi ada saat-saatnya saya nggak bisa doa paginya di gereja, jadi saya harus melakukannya di rumah ya. Tapi nanti kita selang-seling Bapak Ibu supaya kita juga bisa mendapat satu suasana yang baru. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas
Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes yang telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari Herodes. Sama-sama tulis di live chat, belajar dari Herodes. Nah, kita hari ini membaca tentang seorang raja yang melakukan sebuah hal yang sangat mengejikan. Menurut saya dia melakukan satu hal yang sangat kejam sekali terhadap nabinya Tuhan. Kita semuanya tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi Tuhan. Dia pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Kita tahu Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Dia di padang gurun memberitakan kabar tentang kerajaan Allah, lalu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Bagi yang lupa ceritanya, saya ingatkan kembali, Yohanes Pembaptis itu ditangkap oleh istananya Raja Herodes. Tetapi pada saat dia di dalam penjara, Herodes selalu memanggil dia untuk berkhotbah. Karena Herodes itu suka dengar khotbah, ya, dia seorang yang jahat, tapi tetap mau dengar khotbah. Nah, nanti kita mau bahas itu, ada beberapa pelajaran dari Herodes. Dia suka dengar Yohanes berceramah, dia suka dengar nasihat-nasihatnya, tetapi Yohanes Pembaptis ini seorang yang sangat berani, ya. Kalau zaman sekarang itu saya lihat itu sebagai orang-orang ya di sosial media yang berani banget ngomongnya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kritik orang, wah itu rasanya nggak ada takutnya ya kan. Kalau saya itu nggak bisa kayak gitu. Saya lebih ya biasa-biasa aja. Saya nggak mau terlalu berani gitu, Saudara. Tapi Yohanes Pembaptis ini merupakan seorang yang sangat berani sekali. Dan Yohanes Pembaptis pernah satu kali menegur Herodes karena Herodes mengambil istri saudaranya. Bayangin, saudaranya sendiri istrinya diambil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istrinya Herodes ini tersinggung dan akhirnya merencanakan gimana membunuh Yohanes Pembaptis. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi pada satu kali ada satu pesta, anaknya istrinya Herodes ini, Herodias, menari di depan Herodes dan Herodes sangat disenangkan. Dan Herodes membuat satu janji, ya, dia berjanji bahwa apapun yang kamu minta sampai setengah kerajaan aku kasih. Wow. Dan yang diminta oleh Herodias adalah kepalanya Yohanes Pembaptis, ya, karena udah janji. Udah terlanjur janji, ya mau nggak mau harus ditepati. Karena itu hati-hati dengan janji. Sama-sama tulis di live chat, hati-hati dengan janji. Ya, hati-hati dengan janji kita. Ya, jadi dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya dan akhirnya diserahkan kepalanya Yohanes Pembaptis kepada Raja Herodes. Itu merupakan satu cerita yang sangat mengerikan sekali, tetapi yang luar biasa Yohanes Pembaptis tentunya kehidupannya nggak berakhir di situ, dia sudah mendapat kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mau belajar sama-sama dari Herodesnya. Karena pada saat Herodes dengar tentang Tuhan Yesus, dia takut dan dia akhirnya mencari tahu tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia menyesal. Dia telah membunuh Yohanes Pembaptis. Dia tahu itu salah dan dia melakukan sebuah penyesalan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu hari ini saya mau membawakan ada 3 pelajaran yang bisa kita pelajari dari Herodes. Ya, kita belajar dari kesalahannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari dari Herodes adalah kita harus sadar bahwa penyesalan selalu datang terakhir. Sama-sama tulis di live chat, penyesalan selalu datang terakhir. Atau kalau saya boleh ralat, penyesalan selalu datang terlambat. Sama-sama tulis di live chat. Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa. Dia memberitakan tentang kabar Yesus, tentang jalan yang akan dibuka untuk Tuhan Yesus, untuk Mesias. Dan akhirnya dia harus dibunuh oleh Herodes. Dan Herodes tahu itu salah. Tetapi ya karena satu dan lain hal kita sudah dengar ceritanya bagaimana dia salah janji. Akhirnya dia harus membunuh Yohanes Pembaptis. Dan sejak hari itu, sejak dia membunuh Yohanes Pembaptis, sejak dia melakukan dosa itu, dia menyesal. Dan akhirnya penyesalan itu gak taunya tidak berhenti-berhenti. Nah, penyesalan itu menghantui dia seumur hidupnya. Bapak Ibu, Herodes mengalami penyesalan, tapi sayangnya penyesalan sudah terlambat. Ya, dia tidak bisa mengambil atau dia tidak bisa dia nggak bisa membangkitkan lagi Yohanes Pembaptis. Dia nggak bisa menarik kembali perbuatannya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis sudah terlanjur mati Bapak Ibu. Dan
ya nggak ada cara untuk mengembalikan dia, untuk dia bisa hidup lagi. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita juga seperti Yohanes Pembaptis. Kita melakukan banyak keputusan-keputusan yang salah dan pada akhirnya penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Penyesalan itu selalu datangnya kalau ya nasi udah jadi bubur. Sama seperti pada saat kita ini marah dengan istri kita, marah dengan suami kita marah dengan anak kita, mungkin kita emosi dan akhirnya kita meledak-meledak, akhirnya kita menyakiti perasaan orang. Kadang-kadang nasi udah jadi bubur, kita udah nyakitin dan akhirnya kita nyesalnya kemudian hari. Saudara, saya bertemu dengan begitu banyak ibu-ibu yang masih kepahitan dengan suaminya. Karena ada perkataan yang dikatakan suaminya yang ya sangat menyakiti dia. Bahkan sampai bertahun-tahun gak bisa ngampuni. Begitu juga dengan suami disakiti oleh istrinya, anak-anak apalagi zaman sekarang. Aduh, hari-hari ini sangat tinggi sekali tingkat mental health Bapak Ibu Saudara. Bayangin ya anak-anak muda yang masih umur berapa belas tahun sudah depresi, sudah sampai ke dokter minta obat antidepresan. Kenapa? Karena ya kadang-kadang perkataan, kadang-kadang perbuatan oleh orang tua, kadang-kadang keputusan-keputusan yang salah yang dibuat akhirnya mempengaruhi. Nah, akhirnya menghancurkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, doa saya kita menyadari hal ini, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kadang-kadang penyesalan itu datangnya terlambat. Kadang-kadang ya kita ini nyesalnya itu kalau kita udah melakukan, udah kejadian baru kita nyesel. Karena itu belajarlah dari peristiwa ini bahwa jangan kita buat keputusan itu sembarangan. Jangan kita membuat keputusan itu dari emosi. Jangan kita buat keputusan itu karena kita ini nggak bisa mengendalikan diri kita. Biarlah sebelum kita melakukan apapun, apapun keputusan yang kita mau buat ya, apapun yang akhirnya kita ini akan lakukan, kita itu harus benar-benar memikirkan dengan matang-matang. Terutama saat saudara ini mau melakukan satu hal mungkin marahin orang, mungkin kita nyakitin orang, labrak orang ya, atau mungkin kita di tempat kerja kita maki-maki orang atau kita memecat orang sembarangan atau kita mengkritik orang di depan umum. Coba kita itu sebelum melakukan sesuatu coba kita itu pikirkan baik-baik. Terutama sebelum kita marah. Ya, selagi saudara dan saya lagi marah, lagi emosi, kita harus tahan. Saudara, yang namanya Herodes ini nggak bisa nahan emosinya, nggak bisa nahan perasaannya. Wah, dia begitu senang melihat Herodias menari apa yang terjadi, dia memberikan janji. Dan udah terlanjur janji ya udah nggak bisa ditarik balik, akhirnya nyesel. Hari ini ayo kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Jangan karena emosi, jangan karena suasana lalu kita buat keputusan-keputusan yang buruk. Bapak-bapak ayo jangan sampai kita itu buat keputusan karena emosi, kita marah dengan istri kita lalu kita nyakitin dengan kita berselingkuh. Hati-hati ya, kadang-kadang bisa kayak gitu, oh Pak saya gak tahan sama istri saya lebih baik saya selingkuh loh. Akhirnya yang terjadi engkau rusak rumah tanggamu sendiri. Ya akhirnya hanya karena perasaan sementara, hanya karena perasaan berapa detik aja. Saudara akhirnya merusak masa depan saudara dan keluargamu. Hari ini saya selalu mengingatkan diri saya, apapun keputusan saya terutama di saat saya mulai dipercaya dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang besar. Keputusan-keputusan yang saya buat itu akan berpengaruh dan konsekuensinya banyak. Dan saya itu selalu sebelum buat keputusan itu, saya gak langsung, tetapi salah satu triknya ya sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita mau membuat keputusan apapun, jangan langsung, tapi coba kita tidur semalam dan apakah besok kita masih mau melakukan itu atau enggak ya. Jangan langsung dibuat. Apalagi kalau kita mau melakukan hal-hal yang konsekuensinya banyak. Akhirnya nanti saudara jadinya kayak Yohanes Pembaptis. Lihat, mohon maaf seperti Herodes. Dia pun merasa cemas, bayangin. Ada orang mati, dia merasa cemas karena orang itu mati. Dia takut orang itu sampai bangkit, bayangin. Kenapa? Karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baca lagi ayat yang ke-7. Pelajaran kedua apa yang bisa kita buat. Dikatakan Herodes Raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita pelajari dari Herodes adalah penyesalan selalu datang terlambat. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dosa akan selalu menghantui kita. Tulis di live chat, dosa akan menghantui kita. Saudara, pelajaran yang saya dapat dari pelajaran ini adalah dosa kalau kita buat. Apapun dosa itu, apapun cara kita berusaha untuk menutup, untuk kita mengubur dosa itu. Percaya dengan saya,
kita nggak akan pernah bisa lari daripadanya. Kenapa? Karena dosa akan selalu menghantui kita. Dosa akan selalu mendapatkan cara untuk dia menghancurkan kita kembali, untuk dia kembali menghantui kita. Lihat, Yohanes Pembaptis udah lama dia penggal, tetapi dia begitu dengar berita dia dihantui. Dia dengar tentang Yesus dia dihantui. Loh, jangan-jangan Yohanes Pembaptis udah bangkit lagi. Saudara, yang kedua, dia dengar ada nabi yang bangkit. Dia dengar perkataan orang disambungin sama ketakutannya. Mungkin dia malam gak bisa tidur. Kenapa? Dosa selalu menghantui. Karena itu hati-hati dengan dosa. Tulisilah chat, hati-hati dengan dosa. Sebelum saudara melakukan dosa, sebelum saudara membuat keputusan yang buruk itu, sebelum saudara melakukan apapun, hati-hati. Karena satu saat dosa itu akan menghantui kita kembali. Akan kembali untuk menghantui kita. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, oh Pak, gak mungkin, saya pintar dalam menyembunyikan. Loh, hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita melihat banyak kasus di social media. Ya, akhirnya jejak digital itu kejam katanya. Nah, kenapa? Karena apa yang dulu pernah kita lakukan, dosa kita, kesalahan kita, satu hari bisa diungkapkan lagi, bisa terbuka lagi, bisa terbukti lagi. Ya, karena itu saya selalu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya selalu kalau ada kesalahan yang saya buat, saya selalu berusaha untuk memperbaiki. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya nggak akan mengulangi lagi. Saya nggak mau jatuh lagi. Ya, mungkin saya pernah marah, mungkin saya pernah nyakitin orang, mungkin saya pernah melakukan hal-hal yang mungkin nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu minta ampun sama Tuhan. Ya, karena kalau kita ini selalu merasa confident, oh aku nggak mungkin ketahuan, dosaku tuh ya nggak ada masalah, dosa itu udah lewat, nggak. Dosa itu selalu punya cara untuk kembali menghantui kita. Karena itu kalau hari ini kita sedang dihantui oleh dosa, patahkan dalam nama Yesus dan minta ampun sama Tuhan. Datang sama Tuhan berkata, Tuhan aku gak akan ngulangi lagi. Tuhan ampuni aku. Aku tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti memberikan kita kesempatan yang kedua. Herodes, dia setiap hari cemas. Ya, ada yang menafsirkan anxiety disorder. Kenapa? Karena Lukas adalah seorang dokter. Dia pun pasti tahu tentang itu. Dan Bapak Ibu, kita melihat orang kalau dosa, dia setiap hari hidupnya dihantui oleh dosa itu. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Tapi Herodes berkata, Yohanes selaku penggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat adalah jangan sia-siakan kesempatan kedua. Tulis di live chat, jangan sia-siakan kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudara, dikatakan Herodes. Di sini dia ya berusaha untuk mencari Yesus. Tetapi apa yang terjadi, dia nggak bertobat. Malah yang namanya Herodes ini sampai akhir hidupnya dia tidak mau menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, seharusnya ini kesempatan kedua buat dia. Dia tiba-tiba penasaran mau ketemu dengan Yesus. Dia bisa aja benar-benar menyelamatkan Yesus. Dia bisa aja mengasihi Yesus. Dia bisa aja dengan kesempatan kedua dia justru melindungi Yesus daripada musuh-musuhnya. Tetapi sayangnya ya sampai akhir hidupnya dia tidak pernah kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita diberikan kesempatan kedua, ayo kita belajar dari Yohanes. Mungkin hari ini saudara udah lama gak ke gereja. Tapi saudara ada sebuah dorongan untuk kembali kepada Tuhan. Jangan sia-siakan. Pastikan saudara kembali kepada Tuhan. Pastikan saudara bertobat. Pastikan saudara gak kembali ke jalan yang lama. Pastikan saudara kembali mengasihi Tuhan. Pastikan saudara kembali untuk hidup dengan benar. Berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita pasti akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kami belajar dari Herodes. Kami gak mau melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan setiap kesalahan kami. Kami tahu penyesalan datang terakhir, tapi kami hari ini tidak mau hidup dalam penyesalan. Tapi kami mau hidup dalam pertobatan. Kami mau mengakui dosa kami. Kami mau mengakui kesalahan kami. Dan kami percaya ada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. Berkati jemaat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan. Mengampuni jemaat Tuhan. Memberikan new start, fresh begin, new beginning, fresh start bagi setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melayani saudara. Sampai ketemu di doa pagi. Di ibadah doa pagi besok pagi jam 5. Saya percaya saudara pasti akan diberkati. God bless you. Haleluya. Amin.